Ayo masuk. Pak, tolong dengarkan aku dulu, Pak. Bapak salah mengerti semua ini. Sudah mengaku aku bahkan saja. tidak tahu bagaimana bisa ada di kamar mereka. Aku kira itu Order kamarku. Pak, asal Bapak tahu ya, aku berasal dari keluarga terhormat di Amritsar. Kalau Bapak tidak percaya, lihat saja kartu identitasku. Di sini? Pak, aku tidak bawa dompet. Tapi akan aku tunjukkan lewat ponsel. Pasti ada. Pak, di ponsel juga tidak ada apa-apa. Pak, bicara saja pada keluargaku. Ayahku itu adalah seorang pengusaha terkenal di Amritsar, Pak. Hei, diam kau. Kau kira aku bodoh? Setiap malam ada 10 orang sepertimu aku masukkan ke penjara. Kau mau telepon temanmu agar dia pura-pura jadi ayahmu? Pak, aku bukan orang seperti itu. Lihat wajah ini baik-baik, Pak. Jangan percaya pada mereka. Aku tegaskan ya, ada kesalahpahaman besar di sini, Kau Pak. mungkin bingung sekarang. Dan aku bisa mengerti semuanya sekarang ini. Kau pasti menyelinap masuk ke kamarnya dengan tujuan yang tidak baik. Dan begitu kau tertangkap, kau berusaha menyangkalnya. Hei, Pak, kau mau menjadi jagoan di depan polisi Mumbai? Kau benar sekali, Pak. Dia itu memang pembohong besar. Penjarakan saja dia. Dia tidak berbohong. Dia mengatakan yang sebenarnya, Pak Inspektur. Dia suamiku. Ada apa dengan Anda, Nyonya? Saat pertama kali kutanya di hotel, kau menyangkal dia suamimu, kan? Sekarang kau mengakuinya. Ada apa ini sebenarnya? Apa maksud Anda? Ya, aku menyangkalnya. Karena kami sedang bertengkar. Jadi kusangka karena kesal. Tapi sekarang aku katakan yang sebenarnya. Kami baru saja menikah dan dia benar suamiku. Lagi-lagi ada drama baru. Kalian kira polisi itu bodoh? Dia memberikan alasan yang berbeda sementara kau memberi alasan yang lain. Hei, kau tidak perlu berbelit-belit. Sekarang aku tanya padamu, apa kau punya bukti kalau dia ini adalah suamimu? Aku punya bukti. Aku punya foto-foto pernikahanku. Kami baru saja menikah dan akan kutunjukkan. Ada apa dengannya? Kenapa sikapnya mendadak berubah? Apa mungkin dia menyadari kesalahannya? Lebih baik terlambat daripada tidak. Setidaknya dia sudah sadar. Lihat, ini foto-foto pernikahan kami. Halo nak, ini Paman. Paman akan datang jam 8 tepat untuk menjemput kalian. Ritual pelepasan harus tepat waktu, jadi bersiaplah. Paman sudah menelpon Twinkle untuk memberitahu ini. Nah, Twinkle itu sulit bangun kalau tidur. Dia selalu bangun kesiangan, jadi bangunkan dia supaya tidak terlambat. Oh, jadi itu alasannya kenapa dia berubah sikap. Bukan berarti dia sudah sadar. Dan aku rasa dia tidak akan sadar. Dia kemari untuk menyelamatkan dirinya sendiri, bukannya aku. Paman sudahi dulu ya. Baik. Sudah kutunjukkan buktinya kan? Sekarang tolong lepaskan dia. Pak Inspektur, semua yang dia katakan itu bohong. Dia bukan istriku dan semua bukti yang dia tunjukkan itu palsu. Yang dia katakan di hotel, itulah yang sebenarnya. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Itu bukan omong kosong, itu yang sebenarnya. Dan apapun yang dia katakan sebelumnya, itu yang benar. Karena aku sudah melakukan hal yang tidak terpuji, maka aku pantas untuk dipenjara. Benar kan? Apa Kun sudah gila? Masa dia ingin dipenjara? Apa sih sebenarnya maunya? Hei, kalian berdua ini sudah gila atau apa? Tadi dia bilang kalau kau adalah istrinya, tapi kau menyangkalnya. Lalu saat kau mengakui kau adalah istrinya, dia malah menyangkalnya. Drama macam apa ini? Hei, ini kantor polisi, kalian mengerti? Pak Inspektur, tapi... Kamle, Ya Pak. bawa mereka berdua keluar. Maksudku begini, karena kalian berdua adalah pasangan yang baru menikah, jadi nikmatilah bulan madu kalian. Sudahlah, pertengkaran seperti ini sering terjadi di mana-mana. Jadi sekarang kalian pergilah, ayo. Aku tidak mau pergi, Pak. Bapak tidak boleh memperlakukan bibi itu dengan tidak adil. Dia itu tidak bersalah. Aku sudah bersalah padanya, Pak. Makanya itu aku harus dipenjara. Dan aku pantas mendapatkan hal itu. Penjarakan aku. Sekarang dengarkan aku baik-baik ya. Aku sendiri sudah menyatakan tidak ada tindak pidana di sini. Jadi sekarang kalian berdua dibebaskan. Pergilah. Jadi aku tidak akan dipenjara? Aku tidak mau memenjarakanmu. Tambe, kemari.
Hei! Karena aku sudah menampar polisi yang sedang bertugas, Bapak suruh orang-orang ini pergi, tapi penjarakan aku atas tindakanku yang kurang ajar. Jadi kau benar-benar ingin dipenjara ya? Baiklah, sekarang masuk dan diam di sana. Tambi, bawa dia. Kun sengaja melakukan itu. Besok akan ada masalah besar dengan Paman. Aku harus mengeluarkan dia dari sana bagaimanapun caranya. Pak Inspektur, Bapak tahu kan kalau dia tidak melakukan apa-apa? Aku sudah tunjukkan foto kami, jadi tolong lepaskan dia. Aku mohon. Dengar, Bu. Kau lihat sendiri kan? Suamimu tadi sudah menampar petugas polisi. Dia menampar Tambi. Aku tidak bisa biarkan itu. Pak Inspektur, tolong kasihanilah kami. Kami baru saja menikah tadi pagi. Lihat saja warna merah ini. Aku sudah tunjukkan semua buktinya. Lepaskanlah dia. Aku mohon, Pak Inspektur. Dengar, Bu. Begini saja. Kau bisa datang lagi besok jam 11 siang dan jangan lupa siapkan jaminan pembebasan suamimu ini. Ingat itu. Tambi, tunggu apa lagi? Bawa dia. Pak Inspektur. Kalau kau tidak bebaskan dia, aku akan menembakmu. Jangan turunkan. Turunkan Tidak, Nyonya, bahaya. aku menembak. Jangan. Jangan main-main dengan pistol itu. Turunkan ya. Aku serius, aku akan menembakmu. Jangan lakukan. Semuanya kacau sekarang. Hei Tambi, bawakan 2 pil untuk sakit kepala. Mereka sudah membuat aku pusing. Rencanaku tadi hampir saja berhasil untuk jauh darimu. Tapi ternyata, kau tetap saja ingin menggangguku, bahkan sampai di dalam penjara. Aku tidak akan bisa dapat ketenangan darimu. Dan nasibku juga tambah buruk setelah menikah denganmu. Seharusnya aku sedang tidur nyenyak di kamarku yang ber-AC di Hotel Bintang 5. Dan sekarang, aku malah mendekam di penjara sempit bersamamu di malam pertama pernikahan. Oh, romantis sekali. Besok jam 8 pagi, Paman akan menjemput kami. Kami malah terkurung di sini. Aku harus lakukan sesuatu untuk keluar. Lihat saja dia malah tidur nyenyak. Hei Kunz bangun. Kenapa kau enak-enakan tidur? Bangun, Twinkle, kita harus cari cara untuk keluar dari sini. lihat jam berapa ini. Jangan ganggu aku. Hentikan ocehanmu. Biarkan aku tidur. Apa-apaan ini? Aku menyirammu pakai air. Hah? Kau ini gila ya? Kau menyiramku pakai air. Tidak, kita sedang di London dan sekarang hujan. Romantis sekali. Ya, aku menyirammu pakai air supaya kau terbangun. Karena kita harus cari cara keluar dari sini, mengerti? Membuat rencana. Tunggu dulu. Aku akan membalasmu sebelum kita keluar dari sini. Awas kalau kau menyiramku. Kunz, aku sudah memperingatkanmu. Kalau kau menyiramku pakai air, Lalu apa? akan kupukul kau. Lalu? Aku beri peringatan terakhir kali. Kau sudah melakukan. Kunz, Hei, dasar orang gila. Apa lagi yang kalian lakukan? kau menyiramku sampai basaku yang Hei, pendek. kalian berdua. Akan kuhabisi kau. Hei, Berani sekali kau. hei, Kenapa berhenti. kau menyiramku duluan? Diam. Apa yang kau lakukan? Kami sedang bertengkar. Memang sedang apa? Sudah cukup. Kenapa kalian bertengkar seperti Tom dan Jerry? Hei, Tambi. Ya. Bawa saja suami istri ini keluar dari sini. Mereka sudah membuat kantor polisi ini seperti pasar ikan. Hei, Cepat bawa ayo, mereka. Ayo keluar. Hei Tambi, Ayo, cepat aku keluar. tidak mau keluar dari sini apalagi bersama dengan dia. Aku tidak mau. Hei, jagoan. Jadi kau rupanya ingin sekali di penjara ya? Baiklah kalau begitu, akan kubuat kau seperti berada di neraka. Hei Tambi, cepat bawa mereka keluar. Ayo keluar. Ayo. Aku tidak mau. Ayo Sudah. cepat. Keluar, Ayo sudah mau. keluar. Keluar. Nyonya, kau juga keluar. Ayo. Kau juga keluar. Ibu, aku membuat kesalahan besar. Sebenarnya semua yang dikatakan Euphrates tentang masa laluku
tidak sepenuhnya bohong, Bu. Sebenarnya, dulu juga aku sangat mencintai Yufraj. Tapi aku tidak bisa mengatakannya karena masalah ibu dengan Bibi Anita. Aku takut tentang apa yang bisa terjadi kalau ibu tahu cintaku pada Yufraj. Tapi aku salah, Bu. Seharusnya aku mengatakan semuanya pada ibu. Aduh, kenapa sekarang kalian diam saja? Kenapa anakku Twinkle? Iya, Paman. Nah, kau masih ngantuk? Kau tidak kurang tidur kan? Aku tahu kau tidak terbiasa bangun pagi-pagi sekali, tapi harus bagaimana? Aku juga tidak suka bangun pagi, tapi ini kan harus. Kau tahu ibumu kan? Ibumu ingin kita sampai sana lebih pagi dan tepat pada waktunya. Benar kan, Kunz? Iya. Kunz, kau ingat kan? Jangan bilang aku belum memberitahumu. Twinkle tidak suka bangun pagi-pagi. Saat dia masih sekolah, sulit sekali bangun, padahal dia harus bersiap-siap untuk pergi ke sekolah. Dan anehnya kebiasaannya itu masih sama sampai sekarang. Tidak apa-apa, Paman. Kami sudah menikah sekarang. Lihat saja kebiasaan buruknya pelan-pelan akan berubah. Aku sendiri akan pastikan dia akan belajar bangun pagi setidaknya di rumahku. Paman sudah tahu kebiasaanku selama ini, kan? Tentu. Aku tidak pernah mengubah kebiasaan demi seseorang. Dan sebaliknya, aku yang mengubah kebiasaan orang seperti mauku. Benar kan, Paman? Benar sekali. Kalian berdua cocok sekali. Aku suka lelucon seperti yang tadi kalian sampaikan karena biasanya cinta itu tersembunyi di balik lelucon konyol seperti itu. Pini, apakah Ya, Kak? semuanya sudah siap di kuil? Aku harap dalam persiapannya tidak ada kekurangan apapun. Oh kakak, meski untuk pertama kalinya kau memintaku untuk menyiapkan ini semua, kau tidak perlu khawatir apapun, Kak. Kenapa harus khawatir kalau ada aku? Aku sudah menelpon ke kuil dan tidak ada apa-apa, semuanya beres. Jadi kakak bersiap saja untuk menyambut Kunz dan Twinkle. Aku dan Bubbly akan menyiapkan semuanya di sini. Pokoknya kakak tenang saja. Iya, aku tahu, Pini. Aku tidak perlu khawatir selama kau di sini. Hanya saja, ini pertama kali aku mengadakan ritual di kuil untuk Kunz dan Twinkle. Dan kau juga berikan doa restumu untuk kebahagiaan Kunz dan Twinkle. OMG, kakak, apa perlu memintaku begitu? Pasti akan kudoakan, Kak. Tapi, Kak, aku bisa lakukan itu kalau aku ikut ke sana, kan, Kak? Kalau kita mengobrol terus, ini tidak akan selesai. Cepat, Jadi, Ayo. Bi, ayo Sampai sayang. nanti. Pesawatnya pasti sekarang sudah mendarat. Kunz dan Twinkle akan datang. Aku akan siapkan makan siangnya. Kalau tidak, nanti dia akan marah. Ibu, aku sudah datang. Mana makan siangnya? Sudah ada ghee di rotinya belum? Sudah memasak nasi buncis belum? Di mana saus minnya, Bu? Dasar Twinkle. Ibu, Twinkle? Pintunya tertutup. Lalu dari mana suara Twinkle itu? aku membuat kesalahan besar. Sebenarnya semua yang dikatakan Yufraj tentang aku saat itu tidak sepenuhnya bohong, Bu. Sebenarnya, dulu aku juga pernah mencintai Yufraj. Tapi aku tidak bisa mengatakan itu karena masalah ibu dengan Bibi Anita. Aku takut apa yang akan terjadi kalau ibu tahu tentang cintaku pada Yufraj. Tapi aku memang salah, Bu. Seharusnya aku memberitahu semuanya saat pernikahanku dengan Kunz ditentukan. Sebenarnya aku ingin memberitahu ibu, tapi aku tidak punya keberanian sedikit pun. Lalu tiba-tiba, sifat asli Yufraj mulai terlihat, Ibu. Saat itulah aku tersadar kalau dia bukan pasangan yang tepat untukku. Tapi Ibu, walau aku telah bertindak bodoh karena cinta, aku janji pada Ibu, aku tidak akan pernah melakukan apapun yang bisa membuat Ibu disalahkan oleh orang lain. Aku tidak akan membiarkan Yufraj mendekatiku. Dan pada saat aku ingin mengatakan semuanya pada Ibu, pada malam doa, bahwa semua yang dikatakan Bibi Anita tidak sepenuhnya salah, aku tidak cukup berani untuk mengatakannya langsung pada Ibu. Aku takut sekali. Ibu begitu percaya padaku. Aku merasa tidak pantas mengatakannya pada Ibu.
Kalau ibu tahu tentang rahasia putri ibu sehari sebelum pernikahannya, bagaimana perasaan ibu? Karena takut, maka aku diam saja, Bu. Tapi aku sudah putuskan kalau aku akan memulai hidup baru dengan Kun setelah menikah nanti. Maka aku harus mengatakan kebenarannya pada ibu. Ibu, inilah kenyataannya. Aku minta maaf. Aku sudah memutuskan akan menikah dengan siapa. Ibu mau tahu namanya? Lila, putrimu Twinkle, sudah lari bersama putraku Euphrates. Pertama katakan sejujurnya, ada apa antara kau dan Euphrates? Twinkle! Ini seperti mimpi buruk untukku. Oh, tidak. Sudah diam. Kenapa lagi? Menurut Paman, kalian berdua lanjutkan saja. Pak Supir, tolong berhenti di situ. Paman ada urusan penting, jadi Paman tinggal dulu. Lila sudah menunggu kalian di rumah. Kalian pulang duluan, nanti Paman menyusul. Twinkleku tidak mungkin melakukannya. Ini tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Ini tidak benar. Ini sama sekali tidak benar. Dia tidak mungkin mengkhianatiku. Tidak mungkin. Bagaimana bisa Twinkle mengkhianatiku seperti itu? Kau tahu kan? Tidak. Bagaimana mungkin Twinkle melakukan hal itu? Kau tahu betapa aku percaya padamu, Twinkle. Lalu kenapa? Kenapa kau melakukannya, Nak? Kenapa? Kenapa, Twinkle? Kenapa kau merusak kepercayaan ibu padamu? Apa kepalamu terbentur saat kau masih kecil? Jadi karena itu kau tidak bisa berpikir jernih lagi. Kau ini kelewatan. Ada rahasia besar antara kau dan Euphrates. Dan kau merekamnya lalu memberikannya pada ibumu. Lalu aku harus bagaimana? Aku berusaha bicara pada ibu, tapi tidak pernah punya waktu yang tepat. Saat aku belum juga bicara padanya, hingga sampai ritual pelepasan, pilihannya hanya ini bagiku dan tidak ada pilihan lain. Lagi pula yang penting ibu sudah tahu semuanya. Dan kau? Kenapa kau memikirkan itu? Kenapa kau mau melibatkan diri? Ini masalah antara ibuku dan aku. Jadi kau tidak perlu ikut pusing. Aku ini sudah ikut pusing sejak kau masuk ke dalam hidupku. Justru aku semakin pusing daripada sebelumnya. Lagi pula tidak ada gunanya berdebat denganmu sekarang. Setidaknya aku ikut senang kau akhirnya memberitahu ibumu semuanya. Itu adalah beban di hati yang harus dikurangi. Sekarang begini saja, begitu kau sampai di rumah, bicaralah pada ibumu berdua, nanti aku akan menyusul. Kau harus bicara berdua dengan ibumu. Kau harus bicara berduaan saja dengan ibumu, itu penting. Manis sekali ya. Sikapmu itu baik sekali, Kunz. Jadi tunjukkan kebaikanmu sedikit saja. Bagaimana kalau kau tidak usah datang ke rumahku? Kalau kau tidak datang, maka aku bisa tenang di rumahku. Kau baru saja membaca pikiranku. Kau istri ideal sampai tahu keinginanku ya. Kenapa kau tidak selamanya tinggal di rumahmu saja? Selalu saja menggangguku. Setidaknya satu masalah besarku bisa berkurang. Sebenarnya nasib buruk buatku. Sayangnya itu tidak mungkin terjadi. Seperti gadis lainnya, kau harus ikut ke rumah mertuamu. Itu arti pernikahan bagimu. Dengar, Kunz Sarna. Akan kutegaskan satu lagi padamu. Aku pergi dari rumahku bukan karena kau atau pernikahan ini. Itu karena keinginanku. Rumahku tetap rumahku. Kau mengerti?